Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tega demi ingin membeli narkoba, seorang pria di Kota Palembang nekat rampas ponsel milik kekasihnya sendiri. Seorang bocah perempuan berusia 4 tahun diserang sekelompok tawon liar di Kota Palembang. Petani di Kota Prabu Muli menyulap daun nanas menjadi benang dengan kualitas ekspor. Diguyur hujan deras selama 4 jam membuat ruas jalan di Kota Palembang terendam banjir. Buruknya sistem drainase menjadi menyebabkan banjir saat hujan datang. Banjir juga mengakibatkan banyak kendaraan yang mogok di jalan. Sejumlah ruas jalan di Kota Palembang terendam banjir pada Jumat pekan lalu. Banjir disebabkan karena curah hujan yang tinggi ini membuat sistem drainase yang berada di tepi jalan raya tidak mampu menampung luapan air. Bahkan di kawasan Ilir Timur 3 dan Kemuning, banjir membuat arus lalu lintas menjadi macet. Ketinggian banjir di beberapa ruas jalan rata-rata mencapai 30 hingga 40 cm. Pengendara sepeda motor pun banyak yang mogok saat berusaha menerobos banjir. Lagi nunggu banjir nih Pak, jadi nggak bisa lewat ini, bingung dilewat takutnya ini motor mati. Jadi ya tujuan Begawi. Dari mana nak kemana gitu nih Pak? Dari Tegal Binangun ke Sako. Sako, jadi dengan adanya banjir ini kita terpaksa nunggu dulu nih? Iya Pak, pasti ini, tidak tahu jam berapa nih bisa sampai Panggawian ini. Karena kalau jalan alternatif saya sih lebih jauh ya. Iya. Terus balik lagi ke sana banjir lagi ini. Gitu. Harapannya buat pemerintah Pak, ini masalah banjir juga. Ya mudah-mudahan ke depannya ya masalah banjirnya bisa teratasi. Sejumlah anggota TNI dari Kodim 0418 Palembang ini diterjunkan ke lokasi banjir yang merendam ruas jalan di Kota Palembang. Salah satunya di Jalan R. Sukamto pada Sabtu pekan lalu. Anggota TNI ini pun ikut membantu mengatur arus lalu lintas dan mendorong kendaraan warga yang mogok karena menerobos banjir. Tak hanya itu, para anggota TNI ini ikut membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat di aliran Sungai Bendung. Juga panggilan kita sebagai prajurit rakyat, bahwa kita ini prajurit lahir dari rakyat untuk rakyat. Jadi tanpa diperintah pun itu sudah bagian daripada kewajiban dan naluri kita sebagai prajurit. Kita punya protap kesiapsiagaan dan itu sudah diatur dalam undang-undang, kemudian juga ditindaklanjuti oleh perintah dari atas, dan kita sudah mempunyai protap bagaimana mengorganisir, kemudian langkah-langkah antisipasi dalam setiap kemungkinan adanya bencana. Banjir yang melanda sebagian Kota Palembang ini disebabkan karena hujan deras yang mengguyur wilayah ini selama 4 jam pada Jumat pekan lalu. Kondisi ini semakin diperparah meluapnya beberapa anak sungai yang tidak mampu menampung debit hujan yang tinggi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang bocah perempuan berusia 4 tahun diserang sekelompok tawon liar di kawasan Tangga Takat, Kota Palembang. Akibat kejadian ini, tubuh korban pun membengkak dan memerah. Bocah perempuan berusia 4 tahun ini bernama Mia ini hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur di rumahnya di kawasan Jalan KH Ashari, Lorong Abadi, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Sengatan tawon liar membuat punggung serta kepala korban pun membengkak dan memerah. Meski sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun tubuh Mia pun masih terasa perih. Insiden bermula saat korban bermain bersama teman sebayanya di dekat rumah warga yang terdapat sebuah sarang tawon. Diduga tiupan angin kencang membuat sarang tawon pun ikut bergoyang. Spontan, beberapa tawon menyerang bocah malang tersebut hingga membuat korban menangis histeris. Kira-kira pas mau hujan tadi kan gelap. Gelap itu kan banyak angin deras itu. Jadi pas main di bawah itu, nih pas mainnya. Adalah keluar tawon itu kan. Ada mungkin kena 2 atau 3 sengatan, dia nih langsung nangis kan, lari-lari cepet. Langsung aja bawa ke rumah. Ke rumah tambah banyak tawon itu keluar dari rumah itu kan. Jadilah kena sengatannya nih. Di mana Be itu? Di belakang ini, di pinggang, sama di atas bahu ini, sama di pelipis dekat telinga dia di sikok sebelah
kiri. Ini sudah sempat kita bawa ke puskesmas untuk berobat. Sudah ke bidan kan ada obat pereda nyerinya Ini lagi tidur nah. Diperkirakan keberadaan sarang tawon liar di salah satu rumah warga ini sudah berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Sementara pasca kejadian ini, sarang tawon langsung dievakuasi petugas damkar Kota Palembang. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang diduga telah menjadi korban penipuan oleh sebuah perusahaan ekspedisi. Paket berupa BPKB dan STNK sepeda motor yang dikirim berubah menjadi sebuah buku cerita. Video amatir dari keluarga korban memperlihatkan ketika membuka paket kiriman yang baru diterima dari sebuah perusahaan ekspedisi. Betapa terkejutnya paket yang seharusnya berisikan BPKB dan STNK sepeda motor justru berubah menjadi sebuah buku cerita. Diduga isi paket tersebut telah ditukar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Atas kejadian ini korban yang tidak terima membuat laporan ke Polrestabes Palembang. Langkah yang dilakukan korban ini setelah pihak perusahaan hanya bersedia mengganti ongkos kirim 10 kali lipat, namun tidak bersedia mengganti surat-surat yang hilang. Menurut korban, paket BPKB dan STNK sepeda motor tersebut dikirim dari Kota Palembang menuju Muara Bungo, Provinsi Jambi. Ini Pak, jadi kita kan udah ke travel, pada saat di travel kan ditanya di loket, isi barang apa, ada kita jelaskan BPKB asli dan STNK. Nah ternyata pas sampai di tujuan, itu berupa buku pas di unboxing. Bukan BPKB? Bukan. Jadi yang awal yang kita paketkan itu apa itu? BPKB sama STNK. Sampai di Jambi? Buku, di Muara Bungo buku, berupa buku di unboxing di loket. Nah lihat dari itu, ada nggak yang rusak apa amplopnya atau gimana? Kalau dari fisiknya kemungkinan nggak ada yang sobek ya, tapi kalau di situ ada kejanggalannya di dalam bentuk tulisan. Di amplop udah tersobek, lakbannya udah tersobek, tapi tulisan masih tetap utuh. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki, termasuk rekaman video dan resi pengiriman paket. Korban berharap agar para pelakunya segera ditangkap dan dapat diproses secara hukum. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Jika biasanya nanas hanya dimanfaatkan buahnya saja, namun di Kota Prabu Muli, daun nanas justru bisa disulap menjadi benang alias bahan baku membuat kain. Tak hanya menembus pasar dalam negeri, produk tersebut bahkan telah diekspor ke sejumlah negara. Kalau biasanya daun nanas seperti ini kita buang begitu saja, tapi di Prabu Muli ini bisa dibuat menjadi serat yang nantinya akan disulap menjadi benang untuk pakaian. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti saya. Di tempat ini, daun nanas disulap menjadi benang atau bahan baku kain. Lokasinya berada di kawasan Belitung, Kota Prabu Muli. Meski baru diproduksi 1 tahun, tapi siapa sangka benang-benang tersebut sudah diekspor ke sejumlah negara. Untuk membuat daun nanas menjadi benang ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan. Mulai dari memilih daun, melakukan ekstraksi dengan mesin agar daun menghasilkan serat, kemudian mencucinya, lalu dijemur. Setelah melalui proses penjemuran, serat akan diolah dengan cara ditenun agar menjadi benang. Kita sudah usaha serat daun nanas ini sekitar setahun lebih. Kita buat serat nanas, tapi selama tadi kan kita belum bisa mendapatkan mutu. Jadi setelah mulai bulan Mei kemarin, baru kita mendapatkan mutu yang bisa laku di pasaran. Jadi setelah itu baru kita mulai produksi sampai dengan sekarang. Benang yang sudah jadi dijual dengan harga Rp180.000 per kilogram. Sementara jika sudah menjadi kain dibanderol dengan harga Rp250.000 per meter. Bahannya agak kaku, terus lumayan hangat, bisa dijadikan sebagai apa saja sesuai kebutuhan, tapi kebanyakan dari mereka membuatnya menjadi pakaian. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Auriga Agustina, Akman Hilman melaporkan.
Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.